Kali ini kita bakal bongkar habis sebuah buku yang keren banget. Judulnya Still Like an Artist, karya Austin Kleon. Anggap aja ini semacam contekan sakti buat kamu-kamu yang pengen lebih kreatif, nggak peduli apapun bidang yang kamu tekuni. Pernah nggak sih kamu lagi nyatap layar laptop yang kosong atau kanvas putih, terus mikir, kayaknya semua ide keren di dunia ini udah dipakai orang lain deh. Ada tekanan yang gede banget buat jadi 100% original. Dan jujur, itu seringkali malah bikin kita jadi macet, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, buku ini tuh intinya kayak ngasih kita semua sebuah surat izin. Izin buat berhenti pusing mikirin orisinalitas dan ya udah mulai aja berkarya. Sekarang juga di sini tanpa perlu takut aneh-aneh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Apa sih sebetulnya maksud dari mencuri seperti seorang seniman? Tenang, ini sama sekali bukan soal plagiat ya. Jauh dari itu. Kutipan ini bener-bener ngena banget. Gini, nggak ada satupun ide yang tiba-tiba muncul dari langit. Semua karya kreatif itu, tanpa terkecuali, pasti dibangun di atas karya-karya yang udah ada sebelumnya. Jadi kreativitas itu bukan sulap, tapi lebih kayak nyambung-nyambungin titik yang udah ada dengan cara yang baru. Nah, biar lebih jelas, coba lihat perbandingan ini. Bedanya tuh fundamental banget. Plagiat itu ya jiplak mentah-mentah. Kamu ngaku-ngaku karya orang jadi punyamu. Tapi mencuri yang baik itu ibaratnya kamu seorang koki. Kamu ngicipin masakan chef lain, terus kamu mikir, wah enak banget, ini gimana ya cara bikinnya? Kamu bedah resepnya, kamu pelajari tekniknya, terus kamu tambahin bumbu rahasiamu sendiri. Hasilnya, hidangan yang benar-benar baru. Nah, itulah inspirasi. Oke, setelah kita paham bedanya, ini bakal ngubah cara pandang kita total. Yuk, kita sama-sama lepasin beban buat harus jadi 100% original dari awal. Itu cuma mitos yang bikin stres. Jadi, santai aja. Kalau ada orang yang muji sebuah karya, wah, original banget. Itu biasanya artinya mereka cuma belum tahu aja sumber-sumber inspirasi di baliknya. Semua seniman hebat tuh paham soal ini, dan mereka justru merayakannya. Terus apa yang bisa kita lakuin sekarang? Coba deh, mulai hari ini jadi kolektor ide. Serap semua pengaruh yang datang ke kamu, jangan malah dihindari. Kalau ada sesuatu yang bikin kamu penasaran, sekecil apapun itu, langsung Google. Dan yang paling penting, coba deh kelilingi dirimu dengan orang-orang yang karyanya kamu kagumi. Oke, langkah praktis selanjutnya, ini soal satu hal yang krusial banget. Keberanian buat memulai. Jangan nunggu sampai kamu ngerasa pantas atau sampai kamu punya gaya yang mateng, nggak akan pernah ada waktu yang pas. Mulai aja dulu. Kita semua itu belajar dengan cara meniru, kan? Nah, coba pikirin, siapa aja idola atau pahlawanmu? Kuncinya, jangan cuma satu. Kalau kamu niru satu orang, kamu cuma jadi fotokopiannya. Tapi kalau kamu mencuri dari 100 orang, karya kamu bakal disebut original. Dan yang paling penting, jangan cuma tiru hasil akhirnya, tapi coba bedah gimana sih cara mereka mikir. Nah, ini dia poin kuncinya. Tujuannya itu bukan biar hasil karyamu kelihatan mirip sama mereka. Bukan. Tujuannya adalah supaya kamu bisa menyerap cara mereka melihat dunia. Saat kamu bisa melihat dunia lewat kacamata banyak pahlawanmu, lalu kamu gabungkan dengan caramu sendiri, disitulah keajaiban mulai terjadi. Sekarang kita sampai di bagian yang sering jadi tembok penghalang paling besar. Kamu udah punya ide, udah mulai bikin-bikin, terus apa? Gimana caranya biar karya kamu dilihat orang? Kita harus jujur sama diri sendiri. Waktu kamu baru mulai, kemungkinan besar, nggak ada yang peduli, nggak ada yang nonton. Kamu bakal berkarya sendirian, dalam sepi, dan rasanya mungkin agak nyesek ya. Tapi, coba deh kita balik cara pandangnya. Kenapa justru kesunyian di awal ini adalah sebuah anugerah tersembunyi yang harganya mahal banget? Idi jawabannya. Justru karena nggak ada yang nonton, kamu punya kemewahan buat jadi aneh, buat mencoba hal-hal gila, buat gagal total tanpa dihakimi siapa-siapa. Anggap aja ini taman bermain pribadimu. Manfaatin banget masa-masa emas ini buat bener-bener mengasah skill kamu. Rumusnya kedengeran simpel banget kan? Tapi ini beneran manjur. Pertama, fokus aja sama prosesnya. Latihan terus biar karyamu makin bagus. Kedua, dan ini sama pentingnya, bagikan. Gak usah nunggu sempurna. Bagikan aja prosesnya. Ceritain apa yang kamu pelajari. Di zaman sekarang, konsistensi dalam berbagi itu pelan-pelan bakal narik orang yang tepat buat nemuin karyamu. Terakhir, kita bakal ngomongin soal fondasinya. Sesuatu yang menopang semua ini. Kreativitas itu bukan petir yang nyamber tiba-tiba. Bukan.
Kreativitas itu adalah hasil dari kerja keras yang konsisten hari demi hari. Kutipan dari Flaubert ini dalam banget maknanya. Kenapa? Gini, energi mental kita itu terbatas. Dengan bikin kehidupan sehari-hari kita jadi membosankan, punya jadwal rutin, gak banyak drama, kamu lagi menghemat energi. Jadi semua energi itu bisa kamu curahkan habis-habisan pas kamu lagi duduk buat berkarya. Salah satu cara paling gampang buat bangun rutinitas itu ya metode dari komedian Jerry Seinfeld ini. Gampang banget. Tentukan satu hal kecil yang mau kamu lakuin setiap hari. Nulis satu paragraf kek, gambar satu sketsa, apa aja. Terus, setiap selesai kasih tanda X gede di kalender. Tugasmu bukan bikin mahakarya tiap hari, bukan. Tugasmu cuma satu, jangan putuskan rantai X itu. Ingat ya, ini tuh kekuatan efek bola salju. Nulis satu halaman sehari mungkin nggak kerasa. Tapi setahun kemudian, itu jadi sebuah novel. Konsistensi kecil yang dilakuin tiap hari pasti akan selalu menang ngelawan kerja keras dadakan yang cuma dilakuin pas lagi mood aja. Jadi setelah semua obrolan kita ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Inspirasi itu ada di mana-mana loh, lagi nunggu buat kamu ambil dan kamu olah jadi sesuatu yang baru. Nah, coba deh tulis di kolom komentar satu seniman atau satu karya yang bakal kamu curi inspirasinya hari ini. Yuk kita mulai.